Nama gue Raka, umur 32 tahun, fotografer lepas sekaligus urban, explorer, lebih suka menyusuri tempat-tempat terbengkalai, desa mati, atau jalur pendakian yang sudah ditutup karena terlalu banyak korban. Kali ini target gue, Gunung Salak. Gunung itu bukan sekedar tempat indah buat dipotret. Salak punya sejarah kelam. Pesawat pernah jatuh, pendaki sering hilang, dan warga sekitar percaya bahwa hutan-hutannya adalah gerbang ke dunia lain. Yang bikin gue tertarik adalah satu cerita lama dari warga lokal tentang sebuah desa yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu, hanya saat kabut turun, dan hanya bila kita berniat ke sana. Gue bukan tipe orang yang percaya hal mistis, tapi rasa penasaran selalu jadi kelemahan gue. Jadi, gue cari tahu. Dan ternyata memang ada jalur tua yang pernah dipakai pendaki zaman dulu. Jalur ini sekarang sudah nggak dipakai lagi karena terlalu banyak kejadian aneh. Tapi itu justru bikin gue makin tertantang. Tanggal 13 April, gue mulai pendakian dari jalur Pasir Reungit sendirian. Semua perlengkapan sudah siap. Kamera, GPS, drone mini, dan logistik cukup untuk 2 hari. Awalnya, perjalanan berjalan biasa. Jalur masih bisa dilalui, walau semak sudah agak liar. Tapi makin naik, suasana mulai berubah. Hening, nggak ada suara burung, jangkrik pun hilang, langit mendung, tapi belum hujan. Dan pas gue sampai di salah satu pos bayangan yang sudah reyot, tiba-tiba GPS gue hour, kompas digital di jam tangan muter nggak jelas. Itu aneh, tapi lebih aneh lagi ketika jalur di depan bercabang dan gue nggak pernah lihat info soal cabang itu dimanapun. Gue coba nyalain GPS offline di HP buat mastiin, tapi peta cuma nunjuk posisi gue sekarang. Nggak ada jalur cabang. Salah satu cabangnya jelas masih sering dilewati. Binatang ranting-rantingnya terinjak, tanahnya agak gembur. Tapi cabang yang satunya, seperti jalur lama yang tersembunyi. Ranting menutupi, tapi jejak bebatuan seperti tangga kuno masih terlihat samar. Ada semacam daya tarik aneh dari jalur itu. Dan entah kenapa, kaki gue melangkah ke sana. Tanpa mikir panjang, 15 menit berjalan, kabut mulai turun pelan. Dingin merayap sampai ke leher. Tapi bukan cuma itu, suasana sekeliling juga berubah. Hutan jadi lebih rapat, pohon-pohon tinggi seperti menutup langit, membuat hari yang sudah mendung jadi seperti malam. Gue berhenti sebentar, nafas mulai pendek, jantung gue berdetak lebih cepat. Bukan karena capek, tapi karena rasa yang aneh. Bulu kuduk gue berdiri, dan saat gue menoleh ke belakang, jalur yang tadi gue lewati menghilang dalam kabut. Gak ada lagi jalan pulang yang bisa gue lihat. Gue terjebak. Gue gak panik, insting bertahan hidup gue bilang untuk tetap tenang. Gue duduk sebentar, minum air, dan mencoba menenangkan diri. Tapi suara hutan terasa terlalu sepi. Kabut makin tebal, dan entah kenapa, langkah gue justru terus maju. Seolah ada yang membisikkan bahwa di depan ada jawaban. 15 menit kemudian, gue melihat cahaya. Bukan cahaya senter atau matahari, tapi semacam kerelipan hangat seperti lampu minyak. Gue mendekat, dan mata gue hampir gak percaya. Di hadapan gue terbentang sebuah desa kecil. Rumah-rumah panggung dari kayu, atapnya ijuk, ada asap dari tungku, suara anak-anak kecil tertawa. Mereka berpakaian tradisional kebaya, kain batik, ikat kepala. Seolah gue mundur ke masa lalu. Gue berdiri di pinggiran desa, bingung, apakah ini perkampungan adat? Tapi gak ada nama desa ini di peta manapun. Lalu, seorang pria tua menghampiri gue. Senyumnya ramah tapi matanya dalam. "Selamat datang, nak," katanya. Gue nyoba basa-basi. "Ini desa apa?" "Pak, saya pendaki," nyasar. "Nama tempat ini apa ya?" Dia cuma tersenyum. "Kamu sudah sampai di tempat yang gak semua orang bisa lihat." Gue gak ngerti maksudnya, tapi mereka menyambut gue seperti tamu penting. Gue diberi makan, minum teh hangat, dan bahkan disediakan tempat menginap di salah satu rumah kayu. Para penduduk terlihat baik, sopan, dan suasananya tenang sekali, tapi tetap ada rasa janggal. Gue gak lihat tiang listrik, gak ada suara kendaraan, gak ada sinyal. HP gue mati total, meski baterainya masih 60%. Malam itu, gue mencoba tidur, tapi saat memejamkan mata, gue mendengar suara gamelan dari kejauhan. Bukan rekaman, tapi suara asli lembut, menyayat, seperti nyanyian untuk arwah. Gue bangun, mengintip keluar jendela, dan di kejauhan, di antara kabut yang menari, gue lihat bayangan sosok tinggi dengan wajah samar sedang menatap ke arah rumah gue. Gue bangun pagi dengan rasa bingung.
Cahaya matahari nggak ada. Langit masih gelap seperti sore menjelang malam. Aneh, tapi jam tangan gue menunjukkan jam 6:48 pagi. Seharusnya sudah terang. Gue keluar dari rumah tempat gue menginap dan desa itu tetap sunyi. Gak ada ayam berkokok, gak ada aktivitas pagi seperti desa pada umumnya. Warga mulai muncul satu persatu, tapi gerakan mereka pelan, terlalu pelan, seperti adegan slow motion. Dan yang paling bikin merinding, semua dari mereka tersenyum tanpa ekspresi, seperti topeng yang dipasang paksa. Ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini, tapi gue belum bisa tunjuk langsung apa. Seorang ibu tua mendekati gue sambil membawa nampan anyaman. Bambu berisi makanan pagi, nasi putih, tempe bakar, sambal terasi, dan teh panas. Aromanya lezat, tapi rasanya aneh, bukan karena basi, tapi terlalu sempurna. Seperti rasa buatan, rasa kenangan, bukan rasa nyata. Gue tetap makan, karena perut lapar dan tenaga sudah menipis. Tapi perasaan aneh itu makin kuat. Setelah makan, gue mulai tanya-tanya ke warga. Ini desa apa namanya? Bu, saya di wilayah mana sekarang? Tapi setiap kali gue bertanya, jawabannya selalu sama, senyuman dan kalimat itu-itu lagi. Tempat ini bukan untuk semua orang. Gue mulai eksplorasi desa. Anehnya, rumah-rumah di ujung jalan seperti nggak pernah selesai. Ketika gue berjalan mendekat, bangunannya berubah bentuk, seperti bergerak sendiri. Dan ketika gue menoleh ke belakang, jalan yang tadi gue lewati sudah berbeda. Gue merasa seperti masuk ke labirin hidup. GPS di tangan tetap nggak berfungsi. Kompas pun mutar-mutar. Di tengah rasa panik, gue ketemu sama seorang pria muda yang berbeda dari warga lain. Namanya Tegar, rambutnya panjang, tapi matanya tajam seperti manusia normal. Dia satu-satunya yang nggak pasang senyum kaku. Tegar memperhatikan gue dari jauh, lalu berkata, "Kamu bukan orang pertama yang masuk ke sini, tapi kamu harus cepat keluar sebelum waktumu habis." Gue tanya, "Ini tempat apa sih sebenarnya?" Tegar menatap gue dengan serius. "Ini bukan desa, ini cermin, dunia antara, gerbang ke tempat lain." "Tempat lain apaan?" tanya gue. "Tempat yang gak bisa kamu fahami. Tempat di mana waktu diam dan manusia bisa hilang tanpa jejak." Sebelum gue bisa bertanya lebih lanjut, dia sudah menghilang ke balik kabut. Gue coba mengejar, tapi kabut terlalu tebal dan arah berubah. Desa itu terasa makin asing. Gue kembali ke rumah tempat gue, menginap dengan kepala penuh pertanyaan dan tubuh yang gemetar karena rasa takut. Malam kembali datang, meski sebenarnya pagi pun belum pernah muncul. Warga mulai berkumpul di balai utama desa. Mereka memainkan gamelan, menari dengan gerakan yang lamban tapi serempak, seperti terhipnotis. Gue berdiri di pojokan, memperhatikan mereka, dan merasa makin yakin bahwa tempat ini bukan desa biasa. Seorang nenek yang semalam menyuguhi gue makanan, kembali datang. Kali ini membawa semangkuk makanan hangat yang aromanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Warnanya pucat, teksturnya seperti bubur tapi lebih kental. Saat gue menolak, dia bicara dengan suara gemetar. "Makanlah, nak, kalau tidak, tubuhmu tidak akan kuat di sini." Gue tanya, "Di sini itu di mana, Bu?" Si nenek menatap gue dengan mata yang kosong, lalu berkata lirih, "Bukan di bumi, tapi belum juga di akhirat." Gue merinding setengah mati. Setelah makan yang entah kenapa bikin tubuh gue jadi enteng dan kepala jadi ringan, si nenek memperingatkan lagi, "Malam ini, jangan keluar rumah, jangan buka jendela, dan jangan pernah tinggalkan rumah sampai ayam berkokok 3 kali. Gue pengen ketawa, tapi wajah si nenek terlalu serius untuk ditertawakan. Akhirnya gue kembali ke kamar, berusaha tidur. Tapi suara gamelan di luar makin kencang. Irama pelan, ritmis, seperti suara air mengalir tapi dengan nada sedih. Gue mencoba menutup telinga pakai bantal, tapi gamelan itu terasa seperti berdentam dari dalam kepala gue sendiri. Lalu sekitar tengah malam, suara lain terdengar. Bukan gamelan, tapi seperti nyanyian dalam bahasa asing. Entah Sunda kuno atau bahasa yang gak pernah gue dengar sebelumnya. Suara itu berasal dari luar jendela kamar gue. Perlahan, gue bangkit dan mengintip dari celah. Di luar, kabut semakin tebal, dan dari balik kabut itu, berdiri sosok perempuan mengenakan kebaya putih. Rambutnya panjang menutupi wajah, tangannya kurus, nyaris seperti ranting. Dia berdiri menatap jendela, diam, tapi gue bisa dengar dia bersenandung pelan. Lagu yang nadanya aneh, menyayat, dan membuat dada gue sesak. Seketika gue ingat pesan si nenek, "Jangan buka jendela." Gue mundur perlahan,
Tapi suara nyanyiannya makin keras, makin menusuk. Gue menutup kuping, mencoba tidur. Tapi bayangannya terus melekat. Dan sebelum gue tertidur, gue sempat mendengar suara pintu depan diketuk 3 kali. Jam tangan gue menunjukkan jam 7:13 pagi. Tapi langit masih gelap, lebih gelap dari malam sebelumnya. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara burung, tidak ada cahaya matahari. Hanya kabut dan bayangan pohon-pohon tua yang berdiri seperti penjaga kuno. Perut gue mual, entah karena makanan aneh semalam, atau karena mimpi buruk yang terlalu nyata. Dalam mimpi itu, gue melihat sosok perempuan berkebaya putih berdiri di tengah balai desa, memainkan gamelan dengan darah menetes dari jarinya. Suara musik itu seperti mantra yang memanggil makhluk lain dari balik kabut. Gue memutuskan keluar dari rumah. Tapi begitu gue buka pintu, yang gue lihat adalah versi lain dari desa itu, lebih luas, lebih sunyi, dan yang paling mengerikan, semua orang yang gue lihat kemarin sekarang tampak berbeda. Wajah-wajah mereka pucat, seolah darah telah terkuras. Mata mereka kosong, tidak memandang, hanya menatap lurus ke depan. Mulut mereka tetap tersenyum, tapi tidak bergerak, dan mereka berdiri mematung di depan rumah masing-masing, seperti sedang menunggu sesuatu. Gue mundur perlahan, mencoba kembali masuk, tapi pintu rumah tertutup sendiri. Ketika gue paksa buka, ruangan dalamnya sudah berubah, kosong. Tempat tidur yang semalam gue pakai hilang. Hanya ada lantai kayu tua yang berderit ketika gue injak. Ini bukan rumah yang sama. Gue mulai panik, lari kecil melewati jalanan desa, mencoba mencari Tegar, pemuda yang kemarin memperingatkan gue. Tapi jalanan berubah-ubah. Setiap gang yang gue lewati mengarah ke tempat berbeda. Desa ini seperti hidup, seperti labirin yang tahu kemana gue ingin pergi, dan berusaha mencegahnya. Di salah satu sudut desa, gue menemukan rumah panggung yang terbakar sebagian. Di dalamnya, tergantung foto-foto hitam putih dari wajah-wajah yang terasa familiar. Tapi makin gue perhatikan, gue sadar itu foto diri gue sendiri, tapi dalam berbagai versi. Salah satunya dengan rambut panjang, satu lagi dengan wajah lebih tua, bahkan satu versi sedang tersenyum bersama seorang wanita yang tidak gue kenal. Gue tertegun, lalu terdengar langkah kaki dari belakang. Gue menoleh dan melihat sekelompok orang berpakaian adat, memegang obor, berjalan mendekat. Wajah mereka kosong, tubuh mereka kaku. Salah satu dari mereka membuka mulutnya, suara yang keluar bukan bahasa manusia. Tapi entah kenapa, otak gue bisa memahaminya. Kau belum boleh pergi. Waktumu di sini belum selesai. Gue berlari, tanpa arah. Napas sesak, kaki mulai gemetar. Kabut semakin pekat, dan desa itu mulai berubah bentuk. Rumah-rumah melengkung aneh, seolah meleleh. Langit semakin hitam, dan di tengah semuanya, gue mendengar suara Tegar, memanggil dari kejauhan, "Raka, jangan percaya mereka." Gue akhirnya berhasil keluar dari kepungan warga aneh itu. Entah gimana, langkah kaki membawa gue ke hutan kecil di pinggir desa, area yang tidak terlihat semalam. Di sana, kabut agak menipis, dan suara gamelan berganti dengan desir angin dan gemerisik dedaunan. Tegar berdiri di sana, menunggu gue. "Kamu hampir gak bisa balik," katanya dengan napas berat. "Mereka sudah hampir membuatmu jadi bagian dari tempat ini." Gue tanya, "Tempat ini apa sih, Teh? Apa maksudnya semuanya? Ini bukan desa biasa, kan?" Dia menatap gue dalam-dalam. "Ini bukan desa, ini alam antara, sebuah gerbang ke alam bunian, dunia para makhluk halus. Tidak semua manusia bisa ke sini. Hanya mereka yang terpilih atau tersesat dalam kondisi tertentu. Alam bunian, nama itu pernah gue dengar di cerita rakyat. Dunia gaib yang mirip dunia manusia, tapi berjalan dengan waktu yang berbeda. Orang-orang yang masuk ke sana bisa menghilang selama bertahun-tahun, padahal merasa cuma sehari. Dan banyak dari mereka yang gak pernah kembali. Tapi kenapa gue? Gue cuma pendaki biasa." Tegar menghela napas. "Kamu membawa sesuatu yang membuat mereka tertarik." "Apa maksudnya?" Tegar menunjuk kamera gue. "Benda itu menyimpan lebih dari sekadar gambar. Ia menyimpan ingatan, dan mereka bisa melihat ingatanmu dan menggunakannya." Tiba-tiba gue teringat foto-foto aneh di rumah terbakar tadi. Semua versi diri gue, seolah mereka mencoba meniru, memahami, bahkan mungkin menggantikan gue. Mereka mau hidup sebagai gue. Mereka tidak ingin hidup. Mereka ingin merasakan kehidupan melalui tubuhmu, melalui ingatanmu. Jika kamu tinggal terlalu lama, kamu akan jadi bagian dari mereka. Dan yang keluar nanti bukan kamu. Darah gue terasa dingin. Gue tanya satu hal yang paling penting.
Gimana caranya keluar dari sini? Tegar menatap langit gelap. Ikuti suara gamelan, tapi yang menjauh. Karena suara yang mendekat akan menyesatkan. Dan kamu harus kembali sebelum 3 kali ayam berkokok. Kalau tidak, pintu akan tertutup untuk selamanya. Gue masih bingung. Tapi ayam gak pernah berkokok di sini. Itulah tanda bahwa waktu berhenti. Tapi jika kamu berhasil keluar dari pengaruh mereka, kamu akan mendengar ayam itu sekali, lalu 2, lalu 3. Dan setelah itu, jangan pernah menoleh ke belakang. Tegar mendekat dan menatap mata gue. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, larilah. Dan seketika, hutan di sekeliling berubah lagi. Kabut kembali turun. Kali ini lebih dingin. Gamelan mulai terdengar. Sayup lalu perlahan menjauh. Gue tahu, itu tanda gue harus pergi. Langkah kaki gue makin cepat mengikuti suara gamelan yang terdengar menjauh. Mengambang seperti bisikan di tengah kabut. Semakin gue berjalan, suara itu semakin lemah. Tapi kabut juga makin tipis. Dedaunan di bawah kaki mulai terasa nyata. Angin mulai membawa aroma tanah basah. Bukan lagi bau dupa atau bunga 7 rupa seperti sebelumnya. Tegar tidak terlihat lagi. Tapi kata-katanya terus terngiang, jangan menoleh ke belakang. Gue mencoba fokus, tapi suara-suara mulai bermunculan. Pertama suara anak kecil tertawa. Lalu suara ibu memanggil nama gue dengan lembut, seperti suara almarhumah Mak. Prakaa, nak, jangan tinggalin ibu. Langkah gue terhenti. Rasanya suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Tapi akal sehat gue melawan. Gue tahu, itu bukan ibu gue. Gue terus melangkah, menutup telinga, tapi suara itu makin keras. Lalu berubah menjadi jeritan, tangisan, teriakan ratusan orang. Tumpang tindih, seakan mereka semua memanggil gue untuk kembali. Kemudian, suara ayam terdengar sekali. Suara gamelan makin jauh. Gue tahu gue harus terus maju, tapi medan di depan mulai berubah. Hutan itu kini menjadi lorong gelap, dindingnya seperti dari cermin kabur. Gue melihat bayangan diri sendiri di kiri kanan, tapi mereka tidak menirukan gerakan gue. Salah satu bayangan bahkan tersenyum saat gue sedang ketakutan. Gue menutup mata dan berlari. Napas mulai sesak, tapi di tengah lorong itu, tanah mulai merekah. Lubang hitam muncul di hadapan gue. Dari dalamnya, muncul tangan-tangan pucat menjulur, mencoba menangkap kaki gue. Salah satunya nyaris berhasil menarik kamera di leher gue. Tapi gue menendangnya dan terus berlari. Suara ayam kedua terdengar. Gue tahu waktunya hampir habis. Cahaya samar muncul di ujung lorong. Gue arahkan semua tenaga ke sana. Tapi tepat ketika gue hampir mencapai ujung, suara gamelan berubah. Jadi jeritan. Jeritan satu nada yang panjang dan mengerikan. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menyentuh bahu gue dari belakang. Refleks gue hampir membuat gue menoleh. Tapi otak gue menjerit, jangan elah. Gue menguatkan kaki dan lompat ke arah cahaya. Lalu semuanya jadi putih. Gue terbangun di tengah hutan. Sinar matahari menembus celah dedaunan. Untuk pertama kalinya sejak gue masuk ke desa itu, pagi benar-benar datang. Gue bisa dengar burung-burung, aroma tanah basah dan embun pagi menyambut gue. Tapi tubuh gue lemas, seperti habis dikeruk dari dalam kubur. Jam tangan gue mati, kamera di leher masih ada. Tapi ketika gue buka galeri, semua foto hilang, terganti oleh satu gambar, foto hitam putih. Wajah gue sendiri, tapi tersenyum kaku, seperti yang gue lihat di rumah terbakar dulu. Di belakangnya ada barisan wajah-wajah yang pernah gue temui di desa itu, termasuk Tegar. Gue bangkit pelan, mencoba mencari jalur keluar. Setelah jalan beberapa jam, gue akhirnya tiba di jalan setapak kecil yang biasa dilalui pendaki. Tak lama, gue bertemu rombongan pendaki lain. Mereka terkejut lihat gue. Kang, Akang kemana aja? Loh, bukannya seminggu lalu hilang? Ya, sudah dicariin sama tim SAL. Loh, gue terpaku. Seminggu, mereka mengangguk. Salah satu dari mereka bahkan menunjukkan berita online di ponselnya. Pendaki hilang di Gunung Salak, Rakawe, 27 tahun. Terakhir terlihat di jalur Curug Seribu. Seminggu, padahal buat gue, semua itu cuma terasa 2 malam. Tim pendaki membawa gue ke pos bawah. Di sana, gue diperiksa, ditanyai polisi, bahkan diwawancarai wartawan lokal. Tapi gue nggak bisa cerita sebenarnya. Siapa yang akan percaya? Malamnya di rumah, gue tidur dengan nyenyak untuk pertama kali. Tapi ketika bangun tengah malam untuk minum, gue melihat sesuatu yang membuat darah gue membeku.
Cermin di kamar gue memperlihatkan diri gue dengan senyum kaku dan mata kosong. Bukan pantulan gerakan gue. Dia berdiri diam, sementara gue sudah menjauh dari cermin. Dan dari kejauhan, suara gamelan itu kembali terdengar, pelan, tapi nyata. Hari-hari setelah gue kembali terasa seperti mimpi yang belum selesai. Semua tampak normal di permukaan, gue kembali kerja, bertemu teman-teman, bahkan sempat diwawancarai stasiun TV lokal soal kisah selamatnya gue dari hutan. Tapi ada sesuatu yang ganjil, semuanya terasa seperti bayangan dari kehidupan gue yang lama. Setiap malam, cermin di kamar gue selalu menunjukkan sesuatu yang tidak sinkron. Kadang, pantulan gue berdiri meski gue lagi duduk. Kadang, dia senyum ketika gue sedang panik. Gue sempat coba menutupi cermin itu dengan kain. Tapi esok harinya, kain itu terlipat rapi, dan cermin kembali terbuka. Suatu malam, gue coba merekam video lewat kamera HP, menghadap ke cermin. Saat gue putar rekamannya, gue melihat sesuatu yang membuat napas gue tercekat. Ada sosok tegar berdiri di belakang gue. Wajahnya gelap, matanya kosong. Dia nggak terlihat langsung, tapi bayangannya tertangkap jelas di pantulan kaca. Itu bukan halusinasi, itu bukti. Gue kirim video itu ke teman kampus gue yang paham dunia metafisika. Namanya Randy, dia nonton, dan cuma jawab singkat, "Kang, lo nggak pulang sendirian." Sejak itu, Randy sering datang ke rumah gue, bawa kemenyan, garam, dan rajah. Tapi setiap kali dia coba membersihkan rumah gue, listrik selalu padam, kaca jendela bergetar. Dan yang paling parah, suara gamelan mulai terdengar lebih keras. Bukan dari jauh, tapi dari dalam rumah. Randy bilang, "Kang, gue takut lo bukan cuma disusul, tapi lo udah dicatat sama mereka. Lo udah masuk daftar mereka. Artinya, cepat atau lambat, mereka akan menarik lo balik." Gue gak percaya begitu aja. Sampai malam itu, gue terbangun jam 2 pagi. Seluruh ruangan dingin, dan aroma tanah basah kembali muncul. Suara langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Ketika gue keluar kamar, di ruang tengah, semua kursi tersusun melingkar. Di tengahnya, ada kursi kosong, dan kamera gue tergeletak di sana, hidup sendiri, sedang merekam. Dan dari jendela, gue melihat desa itu, desa yang seharusnya hilang, berdiri lagi, utuh, dengan kabut mengelilingi, seolah membuka pintu. Gue tahu, alam bunian belum selesai dengan gue. Pagi harinya, gue memutuskan satu hal, gue harus kembali ke Gunung Salak. Bukan karena penasaran, tapi karena dorongan yang gak bisa dijelaskan. Seolah sesuatu di dalam gue udah gak sepenuhnya manusia lagi. Mungkin ada bagian jiwa gue yang tertinggal di sana. Dan sekarang tubuh ini hidup dengan sisa yang tidak lengkap. Randy ikut mengantar, walau dia sempat ragu. "Kalau lo balik ke sana, Rak, bisa jadi ini jalan satu arah." Gue cuma bilang, "Gue gak pernah benar-benar pulang, Ren. Kami mendaki lewat jalur yang sama, Curug Seribu." Tapi anehnya, semua terasa berbeda. Seperti ada energi lain yang menuntun. Kaki gue ke jalur yang tidak ditandai peta manapun. Jalur sempit, dipenuhi pohon tua, dan samar-samar terdengar gamelan dari balik kabut. Kami menemukannya. Desa itu masih sama seperti sebelumnya, sunyi, kabut menggantung di udara. Rumah-rumah kayu berdiri diam, dan di tengahnya ada sosok yang gue kenal, tegar. Dia menatap gue dari kejauhan. Kali ini tidak senyum, wajahnya lelah, tapi dia bicara dengan bahasa yang tak terdengar. Bibirnya bergerak, tapi suara masuk langsung ke pikiran gue. "Kamu datang sendiri, berarti kamu sudah siap." Randy menggenggam lengan gue. "Prak, lo denger apa-apa?" Gue mengangguk. Dia bilang, "Ini jalan terakhir." Langkah gue masuk ke desa. Randy menahan, tapi gue udah gak bisa berhenti. Rumah-rumah desa itu berdetak seperti jantung. Bayangan-bayangan berjalan dalam senyap. Mereka membentuk barisan, membuat jalur, menuju balai desa di tengah. Di sana, gamelan itu dimainkan, tapi bukan oleh manusia. Gue duduk di kursi yang disediakan. Semua jadi gelap. Saat gue membuka mata lagi, gue berdiri di depan cermin kamar gue. Tapi kali ini, gue berada di dalam pantulan. Dan di luar cermin, tubuh gue sedang tersenyum, berjalan, hidup seperti biasa. Tapi bukan gue. Dia memakai nama gue, mengambil hidup gue. Dan suara gamelan kini jadi bagian dari napas gue sendiri. Desa itu tidak pernah ada di peta, tapi kadang, ketika kabut turun di Gunung Salak dan malam terasa lebih panjang dari biasanya, suara gamelan itu akan terdengar. Dan jika kamu mendengarnya, jangan menoleh, jangan menjawab.
Jangan mencoba mencari asal suaranya, karena begitu kamu melangkah ke desa itu, dunia ini mungkin tidak akan pernah mengenalmu lagi.